Ya, selamat sore Bapak dan Ibu. Kami pada kesempatan ini akan melakukan praktek coaching. Saya bernama Faber Nindaha, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Nias, bertindak sebagai observer pada kesempatan hari ini. Dan yang kedua ini teman saya, disilakan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Daniel Panggabean, bertindak sebagai coach untuk kesempatan ini. Saya CGP Angkatan 6 Kabupaten Nias. Baik, perkenalkan saya Makrama Mendeva, calon guru penggerak angkatan 6 dan saat ini bertindak sebagai coach. Terima kasih. Selamat sore Pak Makrama. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Wah, luar biasa, apalagi kan sudah sore jadi sudah sangat luar biasa, Pak. Oh, sehat ya Pak. Begini Pak, tadi saya lewat dari kelas saya Ya. di kelas 12 IPS 3. Saya mau berbagi sebenarnya sama Bapak ini. Kira-kira Pak ada nggak waktu Bapak mengganggu saya Pak? Oh, nggak apa-apa, Pak. Lebih bagus pun kalau berbagi, Pak. Kira-kira apa ya, Pak ya? Sepertinya saya penasaran ini. Iya Pak, gini Pak. Jadi saya memang sudah agak sedikit terganggu dengan anak ini. Jadi ada anak saya yang saya walikan Pak. Ya. Jadi bernama Etika dia Pak. Jadi dianya ini selalu membuat masalah di kelas. Masalahnya gak secara umum sih Pak, tapi antara dia dengan guru mata pelajaran. Jadi setiap guru mata pelajaran mengajar masuk ke kelas itu, dia pertama Pak selalu ngantuk, Ya. tidak memperhatikan guru ketika mengajar. Permisi, mau nanti Pak ini sekali 10 menit permisi. Ya. Pokoknya dia membuat suasana kelas itu enggak efektif lah Pak. Jadi guru pun merasa terganggu. Jadi ketika guru mata pelajaran itu pulang dari kelas itu Pak, selalu mengeluh sama Pak, kelas bukan ini Pak, tolonglah Pak. Padahal Pak, udah saya peringatkan. Itu masalah saya yang saya mau berbagi sama Bapak. Mudah-mudahan nanti Pak ini ada ya, saya bisa terbantu dengan ketika saya berbagi dengan Bapak. Begitu. Oh, baik, apa sebenarnya dari cerita Bapak memang itu sudah sering terjadi setiap kita guru, Iya. dan memang kita menghadapi beberapa siswa yang bersikap seperti itu, Pak. Bukan Iya. juga hanya siswa Bapak. Kira-kira Pak sudah pernah dilakukan pendekatan individu untuk anak ini, yang anak kita Etika ini, Pak? Apa yang sudah pernah Bapak lakukan? Nah itulah Pak, sebenarnya Pak sudah, tapi begitu loh. Yang pernah saya lakukan sama dia Pak, saya tanya dulu, nak kok kenapa nak? Kok seperti itu? Jadi kami cerita-cerita banyak. Sebenarnya saya buat nyaman dulu dia kan Pak, biar memang dia terbuka sama saya. Nah singkat ceritanya dia itu bercerita, Pak sebenarnya saya kadang kecapean. Kenapa kecapean? Nah iya Pak, saya harus kerja tiap hari, angkat batu, mau ke ladang. Jadi begitu sampai di sini Pak, saya ngantuk Pak. Kadang mata pelajaran itu pun udah nggak masuk ketika Bapak Ibu guru memberikan mata pelajaran. Itulah inti dari sana Pak. Jadi pendekatan itu udah pernah saya lakukan sih Pak sama dia untuk dirinya sendiri. Nah saya sebagai wali kelas Pak, saya kontak kepada orang tuanya Pak. Ya. Saya kontak dengan apakah betul memang Etika itu seperti itu. Mana tahu kan anak-anak kita berbohong kan Pak, kan udah namanya anak SMA udah pintar-pintar bohong. Nah, saya telepon, memang seperti itu keadaannya Pak. Dia kerja mau pulang sekolah, tapi kata orang tuanya sebenarnya dia ini nggak dipaksa Pak. Nah jadi nggak dipaksa, dianya yang mau kerja. Nah jadi pendekatan ini udah saya lakukan Pak sebenarnya, tapi rasanya ini belum maksimal sekali Pak. Itu yang saya lakukan. Artinya anak kita ini sudah dilakukan pendekatan berbagai macam hal, tetap saja seperti itu. Iya Pak. Jadi sudah dipanggil orang tua, sudah dikomunikasikan dengan orang tua. Udah Pak.
bahkan digali informasi tentang etika ini kalau pulang sekolah. Berarti dia kerja Iya. tapi tidak dipaksa. Iya, tidak dipaksa orang tua Pak. Iya, kira seperti itu Pak. Iya, Tapi Pak. dia selalu mengantuk gitu loh, membuat guru-guru yang masuk ke sana gak nyaman, bisa dibilang kayak gitu Pak. Terus Pak, kalau memang seperti itu sudah dicoba untuk berbicara dengan guru mata pelajaran, karena kan mana tahu ada juga kan hal-hal yang membuat etika ini tidak nyaman untuk belajar. Apakah ada strategi lain, mulai dari penggunaan model-model pembelajaran yang berpusat pada siswa, karena kan di sisi lain kita sebagai guru terkadang silaf. Nah, jadi kita harus meningkatkan juga kualitas kita sebagai guru. Nah, terkait dengan itu, dari permasalahan yang dihadapi Bapak, sebenarnya kita punya peran yang aktif. Di situ memang sesuai dengan peraturan kita di sekolah ini, bahwa apabila kita temukan hal-hal yang seperti itu, maka kita harus lakukan pendekatan dulu. Mungkin sudah Bapak lakukan hingga sampai ke orang tua. Nah, dari hal langkah-langkah itu sudah pernah dikonsultasi dengan guru bimbingan dan konseling. Nah itulah Pak, jadi sebenarnya itu mungkin ya Pak ya, yang kurangnya saya hanya koordinasi dengan orang tua secara individu lah ini, dianya dan orang tua. Nah, yang aku tarik kesimpulan, ketika sudah Bapak Ibu guru 2-3 orang mengeluh, berarti enggak si guru lagi yang salah, kira-kira seperti itulah Pak yang kutanya kan. Nah, makanya si anak langsung, oh berarti si anak itu seperti ini. Ya. Makanya nggak pala, kau udah ada bagaimana variasi pembelajaranmu, bagaimana apa, nggak saya gitu lagi sama orang tua, nggak saya tanya lagi, karena menurut saya kan itu tadi Pak, 2-3 orang berarti udah si anak itu yang kurang komunikatif, kurang mendukung lah dalam pembelajaran begitu Pak. Oh, berarti masih ada lagi peluang lah Pak. Kalau memang hanya 2-3 orang guru yang menyatakan itu, barangkali ada juga solusi lain, termasuk dalam konsultasi dengan bimbingan dan konseling. Di sini kan ada guru kita di sini yang biasanya menangani tentang motivasi, yang bisa mengarahkan siswa apabila mendapat berbagai kendala bahkan permasalahan, baik itu dalam pembelajaran, baik itu dalam hal rumah tangga, termasuk dalam hubungan-hubungan dari masyarakat. Nah, tentu dalam hal ini bukan hanya satu sisi kita ambil Pak. Kita juga harus menjangkau lebih luas lagi bagaimana kehidupan si anak ini. Sudah pernah dicoba ditanya Pak kepada etika ini ketika pulang sekolah, siapa saja yang sering bareng sama dia Pak? Jadi itulah Pak, sampai ke sana sih Pak memang belum saya tanya Pak, karena mungkin disitulah kurangnya saya, makanya saya tadi konsultasi, karena yang setahu saya Pak, tanyakan sama dia, tanyakan kepada orang tuanya, saya rasa kayak udah mentok gitu Pak, makanya saya konsultasi sama Bapak, mereka mungkin ada trik, makanya ketika nanti saya berbagi sama Bapak itu mungkin ada solusi-solusi lain atau tindakan yang akan diberikan, itu Pak, makanya saya kesini. Luar biasa, usaha Bapak sangat luar biasa, karena kan di sisi lain Bapak sudah berjuang, tapi terus berjuang karena kan ini demi masa depan anak-anak kita. Iya Pak. Bapak juga merasa terbeban dengan hal ini karena ini permasalahan bukan hanya permasalahan biasa yang dihadapi anak-anak, dan ini sudah jadi tugas kita bersama. Sebenarnya dari langkah-langkah yang Bapak lakukan itu sudah baik. Itu langkah-langkah yang sudah, hanya saja barangkali kita masih butuh komunikasi satu dengan yang lain. Karena kan saya tahu etika itu rumahnya tidak jauh dengan saya Pak. Oh iya. Ya mungkin nanti kalau bisa kita akan gabung bersama dan kita panggil etika. Ya kita gali bersama apa kira-kira, barangkali karena dia segan dengan Bapak selama ini karena kebetulan wali kelasnya, ya mungkin ada rasa segan anak-anak ini, bisa nanti kita akan lebih dekat lagi karena kami itu tetanggaan Pak. Iya. Ini pun syukur sudah dikonsultasi dengan saya, nanti juga saya akan coba konsultasi dengan orang tua supaya lebih peduli dengan anaknya. Begitu juga dengan bapak ibu guru yang lain, kan ada bapak ibu PKS kesiswaan, ada PKS kurikulum,
ada juga beberapa PKS sarana dan prasarana. Jadi kita satukan pemahaman supaya masalah anak ini bisa teratasi dengan baik. Barangkali langkah-langkah itu yang kita lakukan itu dapat menyelesaikan, karena kan di sisi lain tadi mungkin hanya 2-3 orang Bapak Ibu guru. Ya mana tahu juga kan di antara Bapak Ibu guru itu ada juga yang tidak sejalan dengan kehendak sikap yang kurang memahami dengan etika ini. Karena kan etika ini saya melihat Pak, kemarin sih jumpa dengan anak ini, kemarin dia terlambat juga. Iya. Ya karena rumahnya jauh, apalagi kan dia jalan kaki, hujan pula Pak. Iya. Jadi kemarin sempat jumpa di piket, waktu jawab piket, dan saya juga sudah sampaikan beberapa pemahaman dan juga memotivasi anak ini Pak. Dan ini ditambah lagi informasi dengan Bapak. Saya kira itu sudah sangat luar biasa Pak, beberapa informasi ini terkait dengan anak kita etika. Ini sudah membantu Bapak barangkali nanti menyelesaikan masalah ini, karena ini juga beban kita bersama Pak. Iya. Termasuk nanti kita konsultasikan dengan Bapak kepala sekolah. Kalau memang sesuai dengan jalurnya kita akan tempuh, apa yang harus kita berikan sama anak ini, apakah kita akan coba melakukan pembinaan, maka bisa kita lakukan Pak, supaya anak ini bisa semangat lagi belajar. Ya, itu dia Pak. Barangkali ini sebuah informasi dan Bapak sudah antusias, sangat luar biasa Pak. Kita sebagai guru di sini beberapa orang, dan termasuklah Bapak yang pertama sekali konsultasi dengan sesama rekan. Saya juga merasa sudah terjalin komunikasi yang baik dengan kita. Ya, kita sesama pengajar, apalagi kan kemarin kita sering melakukan pembinaan, bahkan menjadi narasumber di beberapa pertemuan di MGMP kita kan Pak. Jadi kemudian ada juga kegiatan-kegiatan lain, dan itu adalah merupakan bagian dari tugas kita yang menyemangati kita sebagai guru. Apalagi kan kita melaksanakan tugas sebagai guru ini Pak dari hati. Kita mulai dari diri, kita mulai melakukan pendekatan, kita mulai menggali informasi-informasi dari kepribadian siswa, sehingga setiap langkah yang kita lakukan itu benar-benar menjadi suatu perubahan bagi pribadi anak Pak. Nah, bagaimana Pak? Itulah Pak, karena itulah Pak kan. Jadi karena tugas itulah seperti yang Bapak bilang tadi. Makanya saya tetap berusaha. Kalau mungkin saya nggak peduli Pak, ya biar aja gitu. Iya kan Pak. Jangan pasrah dulu lah Pak, semangat Bapak. Makanya sebagai wali kelas, itu, sebagai Pak. orang tua, sebenarnya Bapak ini adalah Bapak yang penuh kasih sebenarnya. Maka itu Pedulinya luar biasa Pak. Jadi Pak, makanya saya datang sama Bapak. Tapi dari penjelasan Bapak memang saya sadar bahwasannya yang saya lakukan rupanya belum sepenuhnya Pak. Berarti nanti bisa lah saya konsultasikan, kolaborasi sama guru-guru, mungkin sama guru BK ya Pak, Guru BK. berapanya, mungkin sama PKS, sama kepala sekolah bisa jadi mungkin. Artinya Bapak jangan putus asa dulu. Iya Pak. Bapak bukan hanya sendirinya Bapak Iya di sini. makanya lah Pak. Kita masih banyak, Iya. kita saling membantu. Saya juga nanti akan curhat dengan Bapak, tapi jangan hari ini, karena kan ini sudah mau menunjukkan jam pulang juga Pak. Karena kan bentar lagi juga kita akan masuk les terakhir. Iya. Jadi nanti kepala sekolah atau PKS itu nanya, kok ini masih asik cerita ya Pak ya. Jadi mungkin ini sebuah informasi yang bagus juga, karena kebetulan di PS3 saya masuk juga Pak. Iya. Dan itu memang satu permasalahan saya lihat etika itu tidak begitu di saya. Iya. Karena saya selalu memberikan motivasi ketika saya masuk tuh, saya sapa, bagaimana kabarmu nak? Iya. Apa kira-kira kendala hari ini? Apa permasalahan? Jadi dia sering suka juga dengan saya. Iya. Etika ini jadi tidak seperti itu. Makanya tadi berdasarkan informasi dari Bapak Ibu guru yang ada, mungkin ada sesuatu juga. Jadi di sini istilahnya Bapak harus lebih semangat lagi. Artinya Bapak bukan sendirilah, istilahnya kita punya peran yang aktif di sini yang sama juga. Iya.
Makanya tetap semangat ya Pak ya. Iya Pak. Sebagai abdi negara, sebagai orang tua di sekolah ini kita harus berdiri dengan baik. Dan ini sudah sangat luar biasa Bapak. Saya juga berterima kasih dan perlu juga saya belajar nanti dengan Bapak ke depan bagaimana menangani masalah yang terkait dengan siswa. Baik Pak. Aduh, terima kasih banyak kali Pak. Sama-sama Sudah, Pak. sudah menggali potensi yang saya miliki, tapi belum saya lakukan. Tapi setelah saya bicara dengan Bapak menggali potensi saya yang bisa saya lakukan. Itu masalah yang Pak, terima kasih banyak sekali Pak. Sama-sama Pak. Jadi ada lagi ya Pak? Itu Pak, kalau udah Pak, berarti itu aja lah dulu nanti yang saya kerjakan. Nah, mudah-mudahan dengan kita ini dari berbagi Bapak bisa saya lakukan itu dengan kolaborasi nanti. Ya. Mudah-mudahan menjadi solusi Pak. Kalau enggak nanti kita akan bicara lagi Pak, mungkin ada lagi celah-celah yang lain untuk Ya. anak itu dibantu. Pokoknya Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Pak, sama-sama. Tetap semangat Pak. Baik, terima kasih. Ya, demikian Bapak dan Ibu praktek coaching yang sudah dilakukan oleh coach dan coachee. Saya sebagai observer melihat bahwa coach dalam hal ini sudah menunjukkan talenta yang luar biasa untuk menggali segala potensi yang ada di dalam diri coachee, sehingga coachee bisa menyampaikan segala sesuatu permasalahan yang dihadapinya, dan juga coach bertindak untuk memberikan berbagai macam solusi dan alternatif yang dilakukan oleh coachee, sehingga ke depan coachee dapat melakukan itu dan masalah yang dihadapi oleh coachee dapat terselesaikan dengan baik. Saya juga melihat di coachee ini perannya untuk memberikan berbagai informasi kepada coach itu sangat luar biasa, sehingga coach dapat memahami apa permasalahan yang dihadapi oleh coach. Saya juga melihat coach sangat luar biasa untuk menyampaikan berbagai hal-hal yang menyangkut tentang permasalahan yang dihadapinya, sehingga coach dapat bertindak untuk memberikan solusi, dan coachee juga dapat menjalankan solusi-solusi yang ditawarkan oleh coach. Mudah-mudahan permasalahan yang dihadapi oleh coachee ini dapat terselesaikan dengan baik, dan secara umum apa yang dilakukan oleh coach dan coachee sangat luar biasa pemahaman mereka tentang praktik daripada coaching ini. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih, selamat sore. Sore.